Ketua Tim Kecil Pengawas Senturi DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 26 November, mengungkapkan saat kasus Senturi bergulir di DPR melalui Panitia Angket Senturi ada kesepakatan politik di internal koalisi pemerintahan SBY Budiono untuk tidak mengungkit peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK. Menurut politisi dari PKS ini, bailout Senturi merupakan aksi manipulasi besar dalam sejarah Indonesia. Menurut Fahri Hamzah, argumentasi yang selalu dipakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Senturi adalah Perpu JPSK. Bila merujuk perdebatan di internal Pansus Angket Senturi, memang soal Perpu JPSK menjadi perdebatan di internal DPR. Pemicu perdebatannya tentang legalitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang berpijak pada Perpu nomor 4 tahun 2008 yang ditolak dalam sidang paripurna DPR pada 18 Desember 2008 lalu. Ketika itu 4 fraksi menolak, 4 fraksi menerima, dan 2 fraksi tidak berpendapat. Bailoutnya tanggal 30 Bank Senturi ditandatangani oleh Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim mengajukan repo. Kenapa repo itu dijawab dengan FPJP? Sementara di dalam panitia angket, Budi Rohadi almarhum mengatakan bahwa repo beda dengan FPJP. Karena itu tidak bisa permintaan repo dijawab dengan FPJP. Tapi jangan lupa, itu bukan kesalahannya Budi Mulya. Karena itu diputuskan di dalam rapat BI, rapat Dewan Gubernur. Dan Pak Budiono hadir di dalam rapat itu. Gitu loh. Harusnya penanggung jawab rapat itulah kemudian yang dipersoalkan. Gitu loh. Apalagi kemudian terjadi tanggal 14 peristiwa-peristiwa yang aneh. Dalam tempo waktu 5 jam terjadi perubahan BBI sampai pengucuran uang. Anda mau pinjam uang ke bank sebelah aja 10 juta deh. Saya kira 4 bulan Anda dikasih baru dapat uangnya 10 juta. Ini keluar 689 miliar. Terjadi hanya dalam 5 jam. Bagaimana ini kita bisa mengerti? Itu karena itu kolektif kolegial. Pak Budiono bukan cuma itu. Pak Budiono menandatangani akta penyerahan uangnya itu ada palsu. Palsu dalam pengertian pasal-pasal yang dikutip di dalam akta itu keliru. Itu kalau di dalam hukum pidana itu secara independen pasal 263 264 yang dikenakan kepada saudara Misbakun waktu dituduh kasus LC. Tapi itu juga terjadi pada Pak Budiono. Tapi karena ini ada rangkaiannya keluarnya keuangan negara, pada saat itu dia adalah pejabat negara, maka jatuhnya korupsi. Sanika Sembiring melaporkan.